Selamat pagi teman-teman yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi Romo Alif Suwito. Puji Tuhan kita boleh dipertemukan kembali di bulan Maria ini, di minggu yang keempat dalam sharing session bersama Romo Alif Suwito. Sebulan lebih dekat dengan Bunda Maria dan bersekutu dalam doa Rosario. Hari ini kita akan kembali mengintip keteladanan Bunda Maria. Dan tentunya kita akan belajar juga bagaimana untuk bisa melakukannya dalam keseharian kita. Dalam sesi yang keempat ini, kita mau belajar bagaimana Bunda Maria setia melayani Allah dalam setiap pekerjaan Allah. Melahirkan Yesus, membesarkan Yesus, dan menemani Yesus dalam menyelesaikan misi perutusannya. Pastinya banyak tantangan dan sedihnya. Bahkan Simeon bernubuat bahwa suatu pedang akan menembus jiwa Maria. Tetapi Bunda tidak menyerah sampai akhir. Ketika Bunda bilang ya di awal dan berkomitmen, semuanya Bunda jalankan dan selesaikan sampai akhir. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk masuk lebih dalam kehadirat Tuhan. Kita akan buka rekoleksi pagi ini dengan tanda kemenangan kita sebagai umat Katolik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur atas kasih setiamu dan penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai hari ini. Terima kasih atas kasih yang tak terbatas yang Engkau berikan kepada kami. Pagi ini, kami ingin belajar lebih lagi untuk mengasihi-Mu, Yesus. Kami mau merenungkan firman-Mu. Kami mau pegang teguh firman-Mu. Karena sabda-Mu adalah sumber air segar. Sabda-Mu adalah kebenaran. Dan kami ingin belajar tentang kebenaran-Mu. Belajar melakukan kebenaran-Mu untuk menjadi saksi kasih-Mu. Menjadi saksi bagi pekerjaan-Mu yang mulia. Sabdamu Bapa bagai air segar, sejuk dan damai saat ku dengar, mengalir terang tiada henti, sumber hidup dan kasih sejati. Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi, menggugah jiwa dan segarkan hati, kobarkan nurani untuk bersaksi. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangku, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabdamu wartakan janji. Bekerja di ladangku, jadi abdi abadi, hari ini sampai akhir nanti. Hari ini sampai akhir nanti. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman yang akan dibawakan oleh Romo Alif. Berikan kami telinga seorang murid, pertajam pendengaran kami, dan hati seorang hamba yang dengan rendah hati mendengarkan dan mau belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat menjadi penggugah dan penyegar jiwa kami saat ini.
Berkatilah dan penuhkanlah hamba-Mu Romo Alip Suwito dengan Roh Kudus. Kiranya kuasa-Mu dinyatakan dalam setiap perkataan yang keluar daripadanya. Terima kasih Bapa. Bersabdalah Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai 34. Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi semuanya. Shalom dan Tuhan memberkati. Shalom. pagi Romo. Baik, tidak terasa kita ini sudah kurang lebih sebulan bersama-sama untuk berekoleksi, belajar dari Bunda Maria. Kalau kita mencoba mereview bahwa pada saat pertama kita mengawali untuk merenungkan bulan Maria ini, atau sebagai bulan di mana kita ingin lebih dekat dengan Maria, kita diingatkan akan peristiwa di Kana. Bagaimana Yesus yang mengubah air menjadi anggur, itu seperti halnya kita diingatkan bahwa mujizat pertama kali terjadi juga karena permintaan Bunda Maria. Kendati Yesus menolak, mengatakan bahwa mau apakah daripadaku ibu, saatku belum tiba. Tapi mujizat tetap terjadi. Dan kita diingatkan dalam kehidupan berkeluarga, supaya kita, terutama ibu bapak dan saudara-saudari membuat keputusan untuk menikah, pernikahan itu bukan hanya setumpuk permasalahan manusiawi, yang justru akhirnya membuat kita hambar, tawar seperti air. Tapi justru sebaliknya, kita mengajak supaya Bunda Maria dilibatkan dalam kehidupan berkeluarga, dan dengan demikian ketika istilahnya orang Jawa itu kasatan anggur, kehabisan anggur keluarga Anda, Bunda Maria sudah bisa meminta kepada Yesus sehingga keluarga kita yang mudah gersang, kering, hambar, tanpa suatu nilai yang ada di dalamnya, akhirnya
Yesus kemudian mengubahnya dengan mukjizat seperti di Kana, air menjadi anggur. Ada kesegaran kembali dalam hidup berkeluarga. Kemudian yang kedua, ketika kita bersama-sama dengan Bunda Maria juga ketemu dengan Yesus, di mana ada orang yang mengatakan bahwa itu ibu dan saudara-saudaramu ada bersama-sama denganmu, ingin ketemu denganmu. Yesus menegaskan bahwa ibuku dan saudara-saudaraku adalah mereka yang melaksanakan kehendak Allah, mendengar dan melaksanakan kehendak Allah. Kita diajak untuk melihat dalam kehidupan berkeluarga, kehendak Allah itu seperti apa? 3 aspek. Kebersamaan hidup, bukan hanya soal tinggal bersama, tetapi ketika mengelola keluarga itu dalam kapasitas bersama, akhirnya orang punya visi, punya tujuan yang sama, yakni bahagia. Keturunan, bagaimana bukan hanya soal berketurunan, kelahiran anak, tetapi justru mewarisi iman di dalam diri anak itu. Sehingga pewarisan iman, pewarisan budaya, pewarisan pendidikan itu bisa terjadi dan terus-menerus berjalan. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan. Sejahtera bukan hanya soal batin, tetapi juga lahir. Bukan hanya soal materi, tetapi juga soal visi dan rohani. Dan 3 hal itu sebenarnya kalau dikatakan kehendak Allah juga yang harus kita kerjakan. Dan Bunda Maria bersama Santo Yusuf melakukan itu semua. Dan ketika kemarin kita bersama-sama juga melihat bagaimana Yesus yang ingin diajak untuk memuji ibunya. Berbahagialah ibu yang menyusui dan buah rahim di mana tempat engkau mengandung. Itu mau menekankan bagaimana bahwa relasi keluarga oleh Yesus sendiri dikatakan berbahagialah juga siapakah ibuku, siapakah saudara-saudaraku, mereka yang memelihara dan melaksanakan sabda. Keluarga bagi Yesus akhirnya tidak hanya terjebak pada hubungan darah, tetapi meluas, menyamping, sehingga siapapun yang melaksanakan dan mendengarkan firman itu menjadi keluarga dari Yesus. Dan hari ini saya akan bersama-sama mengajak kita untuk merenungkan tema yang mana kita hari ini diajak untuk belajar melayani dalam pekerjaan kita, seperti halnya Bunda Maria yang melayani Yesus dan para muridnya. Injil sengaja saya ambil, ini adalah Injil pada saat perayaan Hari Raya Bunda Gereja. Dan Bunda Gereja ini baru diresmikan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 25 Mei kalau tidak salah, tahun 2018. Dan akhirnya dirayakan setiap Senin setelah Pentakosta. Jadi minggunya Pentakosta, hari Seninnya itu dirayakan Bunda Gereja. Alasannya hanya satu, saat Pentakosta itu kita kenal sebagai saat nol gereja tumbuh. Saat di mana gereja lahir, maka hari orang sakit maksudnya. Hari kelahiran gereja itu kapan? Ya saat Pentakosta, di mana gereja punya tugas yang baru dengan dicurai Roh Kudus untuk mewartakan kerajaan Allah, dan tidak sendiri gereja itu ditemani oleh Bunda Maria. Maka dalam Injil yang baru saja kita dengar, ada beberapa hal yang menurut saya menarik. Dikatakan dalam Injil Yohanes 19:25-34 itu, poinnya adalah ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, di sampingnya berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan saat itu, murid itu menerima ibu Yesus di dalam rumahnya. Yang dimaksud adalah Yohanes sendiri. Artinya apa? Ini adalah tugas terakhir Yesus, di mana dia berada di puncak kayu salib, dan di sanalah misteri akan terwujud secara lebih konkret dengan wafat dan nanti disusul kebangkitannya. Maka Bunda Maria dalam konteks seperti ini tadi diungkapkan juga oleh Simeon, dia akan mengalami 7 duka dan persis itu yang terjadi.
bahwa habis dia memangku Yesus, yang sering kita kenal dengan patung Pieta, Bunda Maria itu akan mengalami sukacita bersama dengan para murid, menerima Yesus yang bangkit. Maka dalam konteks ini, melayani Allah dalam pekerjaan Bunda Maria, apa yang bisa kita pelajari? Bunda Maria melayani Allah dalam pekerjaannya dengan tetap menjadi seorang wanita biasa dan sederhana. Itu kata kuncinya. Jadi dia tidak mengambil bagian cara Allah untuk mengerjakan semua tugasnya dengan cara-cara yang spektakuler. Tidak. Dia menjalani sebagai seorang perempuan yang biasa, yang sederhana. Ibaratnya apa? Ibu rumah tangga. Dia mengerjakan itu semua dan dengan kesempurnaan, kelemahan yang dia punya sebagai manusia, dia melakukan itu semua. Bunda Maria menempatkan diri sebagai pribadi yang hidup selaras dengan kehendak Tuhan, dengan menjadi bagian dari pemenuhan janji Allah, sebagai mana disebutkan bahwa Allah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan. Salah satu kodrat perempuan adalah melahirkan. Dan itu tugas utama yang dipercayakan Allah kepada Bunda Maria. Maka dalam proses mengandung, dia mengasihi Yesus, dan dalam proses persalinan, dia melahirkan Yesus. Dalam proses pendampingan bersama dengan Yusuf, dia membangun sebuah keluarga di Nazaret. Bunda Maria menjadi pelayan Yesus yang setia sejak awal misi, yakni saat mukjizat yang pertama, seperti tadi yang kita katakan dalam review kita, dan juga akhir misi saat di atas kayu salib tadi. Ini ibumu, dan ini anakmu. Bunda Maria juga tampil sebagai pribadi di mana dia belajar untuk melayani kehendak Allah yang menjadi bagian dari penggenapan janji Allah untuk mewujudkan rencana keselamatannya. Saya kok yakin dalam keyakinan saya sebagai pribadi, Bunda Maria ketika menerima malaikat pun juga dalam arti tertentu dia belajar untuk menangkap pesan malaikat itu, dan dalam konteks itu dia pelan-pelan belajar bagaimana dia menjadi seorang pribadi yang sungguh-sungguh boleh dikatakan pribadi ya total. Dia menangkap pesan malaikat, dikatakan bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Maka ketika itu dikatakan, ada diskusi bagaimana mungkin saya ini seorang perawan, seorang pribadi sendiri, bagaimana mungkin saya bisa mengandung sementara saya tidak bersuami. Jadi nalar, akal, pikiran itu semua manusiawi, tetapi justru disitulah dia mengambil bagian untuk melaksanakan kehendak Allah. Artinya, saya mau mengatakan bahwa Bunda Maria mengerjakan semua tugas-tugasnya tanpa mencerabut semua akar kemanusiaan yang ada di dalamnya. Maka dengan demikian, Bunda Maria adalah seorang perempuan yang melaluinya Allah dapat mengutus Yesus Kristus putranya menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Artinya, bahwa Bunda Maria dalam kesederhanaan dan kebiasaannya, kalau boleh tadi dikatakan sebagai ibu rumah tangga, dia melaksanakan tugas-tugas itu untuk mendidik, membimbing, dan akhirnya membawa Yesus pada konteks besar visi Allah sendiri, yakni keselamatan manusia. Maka tadi persis bahwa Allah tidak mencerabut Bunda Maria bahkan Yesus dari kemanusiaan yang ada di dalam diri dan pergumulannya. Maka ketika kita melihat konteks melayani melalui pekerjaan-pekerjaannya, boleh dikatakan bahwa saya memberi catatan tambahan, ada 7 duka yang tadi dikatakan. Dalam penderitaan yang hebat, Yesus menetapkan Maria sebagai ibu bagi para murid yang setia. Maria menjadi model dan teladan bagi para murid sebagai seorang ibu yang setia mengikuti Yesus sampai puncak Golgota. Saat Yesus tampak lelah, lemah, menderita, dan bahkan wafat, Bunda Maria sebagai sosok seorang murid Yesus yang pertama dan terbesar yang rela menderita bersama dengan putranya Yesus.
Para murid yang lain lari tunggang langgang, nggak jelas kemana. Tetapi Bunda Maria setahap demi setahap menemani sampai puncak Golgota, akhir puncak Yesus, yakni disalib wafat. Bunda Maria menunjukkan totalitas pekerjaan dan pelayanannya. Dan dalam kehidupan kita sebagai orang Katolik, penderitaan Maria yang dikenal dengan 7 duka, seperti yang dinubuatkan Simeon, itu dinyatakan bahwa seperti halnya sebuah pedang yang akan menembus hatinya. Dan beberapa duka itu ditunjukkan melalui pengungsian ke Mesir karena kanak-kanak terancam dibunuh Herodes, ketika dia harus mencari 3 hari saat Yesus tinggal, bahkan boleh dikatakan dia memilih untuk tidak pulang ke rumah, dia tinggal di bait Allah. Kemudian Yesus berjumpa dengan ibunya saat memanggul salib menuju ke Kalvari. Yesus disalibkan dan Maria duduk di bawah salib saat Yesus diturunkan dari salib dan ia dibaringkan di dalam makam. 7 duka itu memberi gambaran bagaimana nubuat Simeon itu terjadi. Dan Bunda Maria sama sekali tidak mengeluh. Bahkan beberapa film, terutama di film Passion of Christ itu juga tidak begitu ditunjukkan bagaimana Maria itu mengeluh. Dia meratapi seluruh proses yang harus dia jalani. Tetapi dalam diam, dia meramu semua peristiwa-peristiwa itu. Dan dia menangkap ada kehendak Allah yang besar, yakni karya keselamatan. Maka 7 duka yang kita dengar dari nubuat Simeon, itu bukan penghalang, apalagi penghambat, apalagi yang membuat dia putus asa, Bunda Maria ini, untuk mengikuti Yesus. Tidak. Tetapi justru di situ menjadi arang, menjadi energi untuk membakar semangatnya dalam melayani Tuhan sampai tuntas. Dia menerima itu semua, tanpa kata-kata keluhan satupun keluar dari mulutnya. Bahkan kalau Passion of Christ itu saya sangat tertarik dan selalu ingat ketika Maria dan Yesus yang sedang jatuh itu bertatap wajah, bertatap mata. Dan kemudian ingatan Bunda Maria saat Yesus kecil dan terjatuh. Ada keinginan juga untuk merangkul seperti halnya anaknya, tetapi itu tidak bisa dia lakukan. Yang dia bisa lakukan adalah diam dan mengikuti Yesus sampai akhir. Memang secara manusiawi tidak mudah ketika setiap orang ketemu dengan penderitaan itu. Tetapi disitulah keteladanan Bunda Maria. Artinya, kalau kita mudah jatuh dalam dosa, kita berada dalam penderitaan kehidupan kita, kadangkala orang mengatakan, Yesus saja tidak pernah mengeluh tuh jalan salib. Ya pasti akan gampang kita mengatakan, lah itu kan Yesus, saya kan manusia. Nah sekarang belajar dari siapa? Bunda Maria. Bunda Maria begitu tekun, dia satu persatu dijalani sampai tuntas. Hal yang juga bisa ditambahkan dari peristiwa kehidupan Yesus yang bisa membuat Maria ikut berduka. Ikut merasakan penderitaan Maria, berarti bisa menjadi jalan untuk memahami dan menghayati kesengsaraan Yesus yang menyerahkan hidupnya karena taat pada Bapa, per Mariam et Yesum, melalui Maria sampai kepada Yesus. Dan itulah jalan, Ibu Bapak, Saudara-saudari, jalan kita juga hari ini, ketika kita harus menderita, ketika kita harus bersengsara, ujian demi ujian harus kita alami. Disitulah kita belajar bagaimana membangun kualitas hidup kita. Dan jangan takut, ada teman seperjalanan kita. Siapa? Bunda Maria. Bunda Maria tekun setia membuktikan itu kepada kita, murid-muridnya. Dalam konteks ini, melayani dan juga membangun sikap dalam konteks bahwa kita ingin total dalam melayani Allah melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Yakni seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah Yesus kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Yesus di dalam rumahnya.
Dalam hal ini bisa dikatakan sebagai langkah Bunda Maria untuk decentrate atau pengosongan diri. Bahwa pusat Bunda Maria akhirnya bukan dirinya lagi, bukan apa yang harus terjadi menurut pikiranku, tetapi pengosongan diri. Dan pengosongan diri ini menjadi sesuatu hal yang memang kadang-kala tidak mudah, tetapi sebaiknya kita coba. Karena dari pengosongan diri ibaratnya gelas yang kosong, Allah sendiri yang akan mengisinya. Mengosongkan diri berarti kita tidak lagi berorientasi pada diri sendiri, tetapi Kristus dan Bapa serta Roh Kudus yang baru saja kita rayakan, itu yang akan mengisi rahmat-rahmat di dalam kehidupan kita. Dan dengan demikian Kristus menjadi pusat pelayanan Ibu Maria, dan Bunda Maria dan Santo Yusuf menempatkan Yesus sebagai pusat kehidupan mereka. Bunda Maria menyadari perannya sebagai pendukung karya keselamatan Allah dalam diri Yesus, menjadi rekan kerja Yesus dalam melaksanakan kehendak Bapa. Sama, kita juga dituntut yang sama seperti yang dikerjakan oleh Bunda Maria dan Santo Yusuf. Yesus tetap menjadi pusat, dan ketika kita berdevosi pada Bunda Maria itu berarti kita tidak istilahnya menegasi Yesus atau meninggalkan Yesus atau merubah haluan dari Yesus kepada Maria, enggak. Karena ketika kita doa rosario, peristiwa yang kita renungkan kan juga peristiwa Yesus ya. Benar enggak? Bukan peristiwa Bunda Maria. Dari peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa mulia, apalagi peristiwa terang, itu semua adalah Yesus sentris. Jadi kendati kita berdoa rosario, seolah-olah kita ini mendoakan merapalkan Bunda Maria. Tetapi sebenarnya peristiwa yang kita hayati, yang kita renungkan adalah peristiwa Yesus sendiri. Baik peristiwa gembira, memang ada saat di mana Bunda Maria ketemu dengan Elizabeth. Tetapi saat pertemuan itu kan ada juga peran Allah juga, dan Yesus juga berperan di situ. Karena Elizabeth kan berkata, salam yang engkau bagikan membuat buah rahimku ini melonjak kegirangan. Siapa? Yohanes. Karena ketemu dengan Yesus di dalam rahim itu. Jadi itu kira-kira gambaran kenapa kadangkala muncul dalam pertanyaan-pertanyaan kita seolah-olah gereja itu berpihaknya pada Bunda Maria. Banyak tempat devosi itu bernadakan Bunda Maria. Lalu kenapa kita tidak seolah-olah dengan demikian berarti ya tidak lagi sejalan atau menempatkan Yesus sebagai pusat dan pokok? Oh, enggak, jangan salah. Ketika kita berdoa bersama Bunda Maria, menuju pada siapa? Menuju kepada Kristus. Maka persis pesan yang terakhir ini, bahwa Kristus sebagai pusat dan Bunda Maria serta Santo Yusuf kalau boleh ditambahkan melayani, mengerjakan semua tugas-tugasnya, dan Yusuf serta Bunda Maria sebagai pendorong saja. Dia mendukung karya keselamatan Allah terjadi, menjadi rekan kerja bagi Yesus, dan dari sana melakukan tugas-tugasnya sebagai pribadi. Itu juga yang dimaui oleh Bunda Maria, Santo Yusuf, bahkan Yesus sendiri kepada kita ketika kita belajar selama kurang lebih 1 bulan ini. Bagaimana mengelola hidup kita sehingga dengan demikian hidup kita ini menjadi berkualitas. Hidup kita ini menjadi pribadi yang seperti yang disampaikan dalam konteks Per Mariam et Jesum. Bersama Bunda Maria sampai kepada Yesus. Dan saya akan menutup untuk sesi kita ini dengan sebuah cerita. Ceritanya begini.
Ada seorang pejabat pemerintah yang bercita-cita untuk menjadi seorang pejabat Katolik yang baik. Sebutlah nama pribadi ini adalah Bejo. Si Bejo ini dia seorang pejabat pemerintah yang ingin menjadi orang Katolik yang baik dengan berada di jabatannya di pemerintahan itu. Dia selalu berdoa, memohon kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan kepadanya jalan yang benar menuju pada kekudusan. Hingga suatu malam, si Bejo ini, si pegawai pemerintah, pejabat pemerintah ini, si Bejo ini, Pak Bejo ini bermimpi. Dan dalam mimpinya, Tuhan itu datang kepadanya dan berkata, Bejo, kamu benar mau menjadi seorang pejabat Katolik yang baik, yang kudus, yang nantinya bisa bersama-sama dengan di surga. Lalu si Pak Bejo itu pun manduk-manduk, iya Tuhan, bagaimana caranya? Lalu di dalam mimpi itu Tuhan menunjukkan dia pada sebuah pintu gerbang dan berkata kepada Pak Bejo ini, Pak Bejo, di balik pintu itu ada jalan menuju pada kekudusan bagimu. Kemudian karena saking keponya, saking rasa ingin tahunya besar, kemudian dia mendekati pintu itu dan membukanya. Ketika dibuka dan saat itu bersama dengan Yesus, apa yang dilihatnya? Yang dilihatnya adalah kantor tempat di mana dia bekerja sebagai seorang pejabat pemerintah yang Katolik yang ada di situ. Lalu dia tersadar bahwa ternyata menjadi orang Katolik yang bisa ikut melayani untuk sampai pada tujuan akhir yakni kekudusan bersama dengan Tuhan adalah tidak lari dari tugas sehari-hari yang dipercayakan kepadanya. Akhirnya dia pun memeluk Yesus dan menangis. Dia memohon rahmat supaya dia bisa menjadi seorang pejabat pemerintah yang sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Menjalankan tugas-tugasnya dengan tekun tanpa malas-malasan. Kemudian dia pun terbangun, dan saat terbangun dia pun menangis. Dan di samping tempat dia menangis, di tempat tidur itu ada sebuah sapu tangan atau kacu. Sapu tangan itu dipakai untuk mengelap air matanya, dan sapu tangan atau kacu itu pun lalu diuntel-untel banjur cuntel, dan ceritanya selesai. Ibu bapak, saudara-saudari, seperti tadi di awal saya sampaikan, Bunda Maria melakukan itu sebagai ibu rumah tangga. Dia tidak mengerjakan hal yang spektakuler, dia tidak mengerjakan hal yang hebat-hebat, tetapi yang sederhana, yang sehari-hari, bahkan yang paling kecil itu yang dia kerjakan. Kalau itu motivasinya untuk Yesus, kita bisa mengerjakan dan melakukan itu juga dalam hidup kita sehari-hari, seperti halnya Pak Bejo tadi. Diminta dia tekun dan rajin, tidak pernah malas untuk melakukan tugas-tugasnya di pemerintahan. Itu Bu Moderator, Bu Linda, dan Ibu Bapak, saudara-saudari, saya serahkan waktunya, kita bisa berdiskusi. Iya, terima kasih Romo. Gimana yang lain setelah mendengarkan renungan dari Romo Alip, ada yang mau di-sharing atau mau ditanyakan berkaitan dengan Bunda Maria yang melayani Allah dalam hidupnya? Silakan. Kalau nggak ada yang mau nanya, aku yang mau nanya. Silakan, Bude. Romo, kalau Bunda Maria itu mendampingi Yesus sampai wafatnya, diaplikasikannya kalau di kehidupan sekarang itu sampai di mana kita harus mendampingi anak-anak kita, terutama mengenai keimanannya. Pertanyaan kedua, 26 tahun lalu pada saat saya kesulitan untuk melahirkan anak saya yang pertama, saya berusaha Rio kira-kira lebih kurang sebulan.
Lantas karena anak saya selamat, saya berjanji bahwa saya akan melakukan rosario itu seumur hidup. Keterlaluan ya memang janjinya itu. Nah, saya tidak mengaplikasikan sampai sekarang. Seperti biasa, ya manusia, Romo. Jadi, apakah itu berdosa? Kayaknya simpelnya kayak gitu. Itu aja Romo 2. Terima kasih. Ya, baik Bu, terima kasih. Satu hal, dan sebenarnya sudah dijawab sendiri sih pertanyaannya. Aplikasinya apa yang sederhana? Ya, doa rosario itu. Jadi sebenarnya Ibu bertanya sudah dijawab sendiri, jadi saya terus jawabnya apa sekarang. Nah, tapi gini Bu, beberapa waktu lalu saya baca, coba nanti saya fotokan melalui Bu Ika. Saya baca di sebuah buku yang berjudul soal devosi. Jadi begini, devosi atau devover itu artinya mencintai. Dan orang mencintai itu tidak sekali jadi. Benar enggak? Jatuh cinta itu misalnya bisa saja sekejap mata. Jatuh cinta ya, sekejap mata jebret gitu pada tatapan 10 detik pertama katanya. Tapi itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan orang itu. Bisa saja. Tetapi mencintai, mengasihi itu tidak bisa sekali jadi. Proses gitu. Terus. Sampai kapan? Ya sampai mati. Terutama ketika kita juga belajar mencintai Tuhan, mencintai sesama. Ya tidak bisa sekali jadi. Itu yang pertama. Jadi aplikasi kepada anak-anak bagaimana? Kalau ibu mencintai anak-anak, apa ya sekali jadi? Ya enggak. Kadang-kadang juga bosan juga, marah-marah juga, kadang-kadang jengkel juga, kadang-kadang ngedrop juga. Tetapi ada saatnya juga saya itu senang juga dengan anak saya. Bahwa ada prestasi ini dan itu. Nah, apa yang mau saya sampaikan bahwa implementasi kepada anak dari rasa kasih itu ada begitu banyak sih, tetapi salah satunya adalah kalau tadi yang Ibu katakan rosario atau doa. Dan doa rosario, setahu saya dalam buku itu dikatakan kita itu nggak harus sekali doa itu langsung 50 butir kalau kesulitan. Bisa saja dipecah. Pagi itu 10, siang 20, sorenya 20. Satu hari itu rosario kan 50 rosario, 50 doa. Boleh enggak? Boleh. Jadi menempatkan konteks bagaimana doa atau istilahnya janji tadi yang diucapkan itu benar-benar diimplementasi atau diaplikasi. Atau bahkan misalnya ya satu hari 10 kali salam Maria, kan bisa saja begitu. Atau saya sehari 3 kali salam Maria. Atau saya tekun dalam kalau sekarang kan jam 6 pagi, jam 6 sore, jam 12 siang, malaikat Tuhan. Itu kan juga kaitannya dengan peristiwa Maria. Itu Bu. Bukan pertama-tama dengan begitu saya sudah berjanji terus mengingkari maka dosa. Nah, kalau kita hidupnya hitam putih, ketat begitu, ya pasti itu. Tetapi bahwa Allah masih memberi kesempatan bagaimana kita dengan janji-janji kita itu ya kita kelola, lalu akhirnya bisa sampai pada titik bahwa oh ya, orang ini memang benar-benar memenuhi janjinya. Maka saya anjurkan aja, caranya dipecah aja. Jadi pagi, Ibu bangun pagi 10 kali rosario. Salam Maria. Nah, lalu siang sambil snack, juga makan, ngemil, berhenti sejenak, 10 kali salam Maria. Ini bisa saja. Saat-saat kita bisa mempause hidup kita, itu saat-saat yang baik untuk kita melihat, mereview perjalanan hidup kita. Begitu, Bu. Baik, Romo. Terima kasih. Rosario yang paling simpel ya tadi, mau tidur, Bapa Putra Roh Kudus, amin, aku percaya separuh belum selesai lalu tertidur. Kalau mau tidur pasti ketidurannya mau. Pagi-paginya sudah kemuliaan pada Bapa dan Putra. Iya. Dalam mimpi lanjutinnya. Oke. Iya, terima kasih, Mo. Ibu akan mengandung dari Roh Kudus, Ibu malah bingung.
Jadi tetap aja harus ditepati dong ya, Mo ya. Ya, saya rasa itu ya, Ibu janji sama siapa? Sama Tuhan. Itu janji sama Tuhan seperti Romo yang bilang dong, berarti nggak janji sama Bunda Maria. Dan Bunda Maria akan menolong Bu, untuk memenuhi janji Anda pada Tuhan itu. Bunda Maria menemani. Jangan khawatir. Berat loh Mo untuk memenuhi itu. Anyway, makasih Mo penjelasannya. Berat itu jadi berkat ketika ada Kristus Bu, di tengah-tengah K. Ada K-nya itu berat, jadi berkat itu ada K-nya itu Kristus. Nah, tetap ada jawaban Bu, jadi jangan khawatir. Iya. Rasanya saya cuma mau minta maaf aja sama Tuhan bahwa saya tidak bisa menepati janji. Oh lah, besok ketemu Tuhan lalu minta maaf Bu, surganya baru. Jadi biar bicara apa ya? Itu gimana? Iya, Mo, makasih Mo. Yakin kalau doa rosario itu kalau tidak itu kan untuk merenungkan peristiwa-peristiwa itu juga ya Mo ya. Oh. Tapi kalau kita berdoa rosario, kalau peristiwa itu kan bacaannya itu kan kita masih baca, tapi kalau sambil tidur atau sambil aktivitas terus kita berhenti sebentar untuk rosario, pasti kan kita nggak bisa baca peristiwanya, itu nggak dilewatin peristiwanya nggak apa-apa, atau tidak memegang rosario dan tidak membaca peristiwanya untuk direnungkan, cuma doanya aja nggak apa-apa. Ya, kalau saya melihat dari hakikat devosi ya, belajar untuk mencintai, bukan pertama-tama kita mau menghilangkan atau tidak menyebutkan, tetapi bisa disebutkan, bahkan disebutkan tidak. Dan ketika pause Bapak kami itu kita mendoakan ujungnya, doanya. Maka tadi kalau selara dengan Bu Heni, saya itu ingin berdoa rosario. Ujungnya pada siapa? Untuk anak. Selesai. Maka saya menemani anak saya sampai tuntas itu kan dalam apa? Doa. Karena ada saat-saat di mana kita itu nggak bisa menghandle anak gitu ya. Bahkan ketika mereka berkeluarga kan ya sudah didorong untuk mandiri. Tapi masih bisa enggak menemani? Masih. Caranya bagaimana? Nah, kalau dia kayak pay attention soal misalnya ulang tahun masih diberi ucapan, itu kan bagus juga. Seperti tadi. Maka peristiwa-peristiwa sejauh itu hafal oke. Kalau enggak ya menurut saya didoakan saja. Lalu dalam pause itu doa untuk siapa ya? Ujungnya, intensinya. Doakan untuk keluarga misalnya. Ada yang tiba-tiba, Bu Linda, tetangga saya ini sakitnya kok sakit panu, belum sembuh-sembuh, minta didoakan. Nah, doanya supaya panunya sembuh. Waduh kok proto ya, malah jadi lebih semuanya kena. Jadi itu mukjizat. Jadi tambah putih gitu ya, Mo? Sebenarnya harapan orang kan begitu ya. Ini alam. Oke. Ada lagi yang mau sharing atau bertanya? Silakan. Romo, saya mau nanya. Saya tadi kan dulu lah. Oh ya udah. Om Willy dulu deh. Ya. Siapa Om Willy? Bojomu ini. Ali. PJ ya udah cepetan Ki. Oke Mo, ini dalam konteks kata melayani ya Mo ya. Kata melayani itu kalau dalam konteksnya Bunda Maria kan itu dia tahu mungkin telat ya mengetahui rencana Allah, terus mengikuti kehendak Allah, terus dia sampai kata Romo tadi kan dia capek melayani kan. Siapa mau orang tua yang tidak capek ya Mo ya melihat Yesusnya dipersekusi, Yesusnya cuekin keluarga, Yesusnya gimana lah sama orang lain, malah sama ibunya sendiri mungkin agak kurang akrab atau segala macam. Itu mungkin ada di pikiran Bunda Maria. Nah, untuk konteks sekarang Romo, untuk konteks sekarang kan kita sebagai manusia, kalau kita kerja di kantor atau kerja di pabrik atau kerja di mana kan, itu merupakan suatu imbal balik ya, Mo. Kita digaji, kita melaksanakan kewajiban kita. Nah, yang menjadi kendala adalah ketika kita terjun di komunitas kita,
atau di sekitar kita lah, atau di luar komunitas Katolik kita. Kadang kita agak males ya, mau ya, agak males, atau kadang kita sudah berusaha melayani dengan tulus ikhlas, terus masih dicurigai lah macam-macam, ada konflik dengan, taruhlah di gereja, misalnya di dewan paroki atau segala macam, ada konflik sama orang, atau konflik sama siapa aja. Itu gimana ya, Mo ya? Untuk kadang kita sudah terlanjur males untuk masuk ke dalam pelayanan lagi. Gimana mau untuk menambah semangat untuk refueling lagi lah, misalnya menambah bahan bakar dalam diri kita untuk dalam masalah ini. Itu aja, Mo. Oke, baik. Ada saat di mana dalam komunitas itu boleh dikatakan ya up and down, ya. Suka dan sedih, seperti yang dalam hidup berkeluarga, senang dan ya susah. Ada saat-saat di mana situasi-situasi itu. Ignatius dalam latihan rohani mengatakan, kalau kita sedang berada dalam situasi yang berat, situasi yang malas, yang dongkol dan sebagainya, ingatlah di mana kita sedang bahagia. Supaya Santo Ignatius itu mengatakan supaya kita tidak berlama-lama dalam kesedihan dan keterpurukan. Karena hidup itu tidak selalu berada dalam keterpurukan. Atau sebaliknya, kalau kita berada dalam kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya, kita juga harus ingat di saat di mana kita beroleh dalam situasi yang down, drop, dan berada dalam situasi yang berat. Maksud dari Ignatius itu adalah supaya hidup kita seimbang. Lalu bagaimana keseimbangan itu dibangun dalam hidup komunitas? Persis. Salah satunya adalah ketika kita itu menemukan orang-orang yang burn out, gitu ya, artinya nyala apinya itu redup bahkan hampir mati, kita ingatkan dengan memori. Kita dulu pernah loh ziarah pergi kemana yang membangkitkan semangat kita untuk bisa bersama-sama. Jadi ingatan-ingatan memori itulah yang perlu ditumbuhkan. Tentu sebagai leaders, siapapun dalam komunitas perlu membangun situasi itu. Kecuali kalau leadersnya dalam hal ini, ya dia sudah motivasinya berbeda. Memang juga yang kedua, selain ingatan atau memori, saat kita bisa bersama sebagai komunitas, kita juga perlu diingatkan, memurnikan motivasi. Kalau boleh dikatakan cara memurnikan motivasi bagaimana? Ya penyegaran. Cara penyegarannya bagaimana? Ya suatu saat ada edukasi. Diundang pembicara atau siapa yang benar-benar bisa pada saat itu ketika berada di tempat mana, dia bisa memberi motivasi-motivasi atau boleh dikatakan temanya soal melayani. Sehingga melayani itu tidak menjadi jebakan Batman, dia harus total dalam pelayanan, tetapi dia kapiran di keluarganya. Itu juga nggak sehat. Sama kan, artinya dia selalu pergi ke gereja, melayani ini, itu, wah macam-macam. Keluarganya berantakan. Ya, itu kan juga nggak seimbang ya. Jadi, atau sebaliknya, saya cuek sama kehidupan gereja, yang penting keluarganya rukun dan damai, bla bla bla, sampai akhirnya ketika pecah, kejedot apa gitu, lalu pecah, dan kemudian nggak bisa teriak untuk istilahnya minta tolong pada siapa, itu juga tidak baik. Maka kalau dulu Romo Darmoyono itu bilang begini, yen sira ora tau kumpul kuwi bakal ucul. Ning yen sira kumpul kudu wani cucul. Yen sira kumpul kudu wani cucul. Yen sira ora tau kumpul kuwi bakal ucul. Kalau kamu tidak pernah berkomunitas atau berkumpul, ya ucul, lepas dari kamu. Maka fungsinya komunitas di situ. Bagaimana mengencourage satu dengan yang lain. Lalu membangun, ya istilahnya semangat tadi. Ada saat-saat di mana kesegaran-kesegaran itu dibangun. Dan saya senang. Beberapa kali ketika saya melihat YouTube-nya teman-teman KKI ini pergi ke pantai, nyanyi-nyanyi bersama. Itu kan cara kesegaran ya, membangun penyegaran lah. Dan menurut saya itu baik. Gitu. Karena
gereja melayani itu tidak harus identik dengan hal yang rohani. Tetapi pergi ke suatu tempat yang jasmani kan, makan bersama. Wong Yesus saja selalu menekankan makan dan minum. Iya kan? Dia bertanya kepada Petrus itu setelah apa? Dia setelah sarapan. Baru Petrusnya ditanya, kamu mencintai aku enggak? Sampai 3 kali. Habis sarapan. Mungkin jawaban Petrus lain kalau dia belum sarapan. Jadi jawabannya, waduh Tuhan, aku aja masih kelaparan, kamu tanya cinta lagi. Aduh, perutku aja belum selesai, belum aman, kamu tanya soal cinta. Kan gitu pasti jawabnya Petrus. Maka kesegaran-kesegaran itu menurut saya perlu diciptakan. Dan tidak usah khawatir. Ketika itu terjadi, maka tadi yang kedua, yang siro kumpul kuduane jujur. Kalau kamu mau berkumpul, ya harus berani berkorban. Korban itu bukan hanya soal uang, waktu. Itu kan juga korban. Mungkin dia punya acara, oh, ternyata aku punya keluarga komunitas. Itu. Dan komunitas, kebersamaan, sebagai family, sebagai keluarga itu perlu diciptakan, dibangun. Sehingga terbangun tadi trust satu dengan yang lain. Ya, memang tidak mudah, tetapi menurut saya kalau ada lumbung-lumbung kesegaran atau istilahnya rutinitas kesegaran, pergi bersama ke pantai, misalnya pergi ke suatu tempat, mengambil jarak dari rutinitas hidup keluarga, hidup sehari-hari atau pekerjaan, menurut saya itu sebagai upaya supaya kawanan itu tidak ada yang terlepas dari kawanan. Itu, Mas Bro. Mantap Romo, mantap. Terus untuk komunitas sendiri, dalam anggota-anggota dalam komunitas itu sendiri, misalnya kayak di gereja di Indonesia lah ya Romo, kadang komunitas itu individual di situ, apakah mereka mendukung Romo? Misalnya ada satu orang yang ditunjuk atau segala macam, apakah mereka mendukung sepenuhnya atau gimana Romo kalau di Indonesia? Kalau komunitas di Indonesia saya rasa begini, memang ada saat-saat juga komunitas itu brand juga ya. Ketika tadi motivasi, ketika yang namanya kebersamaan, ketika yang namanya kalau tadi juga dengan individualisme itu istilahnya apa ya, menggerogoti. Apapun, dimanapun, kapanpun, kalau sudah ada kepentingan, itu pasti berat risikonya. Tapi ya tetap harus ada nahkoda yang bisa mengendalikan itu semua, atau tim, istilahnya teamwork untuk itu. Dan jangan salah loh, kadang-kala justru tim rewo-rewo itu, tim kesegaran, tim penyegaran, tim rewo-rewo itu yang malah nggak jelas kadang-kala job desk-nya itu malah yang menggembirakan biasanya, memberi backingan di belakang. Jadi dia yang tidak punya motivasi itu yang justru kadang-kala membackup dan mengcover. Nah, artinya lalu memurnikan kembali motivasi di mana dia ikut berkomunitas. Gitu, Mas. Jadi ya kalau mau dikatakan komunitas yang ideal itu apa? Ya, nggak ada. Komunitas para rasul aja berkuderkan. Ya kan dulu waktu Paulus mau masuk itu kan apa ya, langsung diterima? Ya tidak. Barnabas yang membawanya kepada 12 rasul yang lain. Jadi itu lumrah lah kayak gitu. Jadi cuman memang sekarang bagaimana dalam sebuah komunitas itu ya tadi kalau saya bilang ada keseimbangan antara hidup sebagai komunitas kecil keluarga tapi juga dalam komunitas yang besar KKI ini gitu. Dan saya senang ada begitu. Jadi kalau ngerasa capek ya tidak apa-apa lah ya Romo ya, demi apa komunitas ini langgeng atau segala macam.
harta itu apa kadonya surga ya Romo ya kalau capek-capek. Ya kalau capek ya pijet, capek surga. Nah itu masalahnya tim pijetnya nggak ada mau tutup semua masih. Nah ini udah mulai ada yang ngajak ke pantai itu kan udah ada yang siap-siap dengan tim pijetnya itu. Jadi menurut saya itu apa ya? Jadi nggak perlu khawatir dengan kelelahan yang kita bangun atau kita ciptakan, karena kelelahan itu kan apa ya istilahnya, apa boleh dikatakan harga yang harus dibayar kira-kira begitu ya, kelelahan. Tapi pasti akan terbayar. Bahwa bayarannya nanti di surga ya kita tinggal minta sama bos aja, big bosnya aja. Semoga menjawab. Oke. Baik, kan tadi mau nanya mungkin terakhir ya sebelum kita lanjut ke Rosario. Iya, berarti hari ini habis ini harus di-arrange lah ya tim hore-nya Pak Jonat. Mari kita ke pantai. Mateng-mateng lah. Gini Romo, saya mau menanyakan tadi kan Romo kan bilang mengosongkan diri ya Mo, sehingga kita bisa dipenuhi oleh karunia-karunia dari Roh Kudus, dari Allah dan Putra. Gitu, mengosongkan dirinya itu ini yang saya tuh kadang-kadang masih suka ini gitu loh Mo. Mengosongkan diri itu tuh gimana sih Mo? Ya, oke, simpel aja ya. Jadi cara kita mengosongkan diri itu bukan berarti bahwa kita harus hening, diam, itu tidak. Ketika kita berani mengerim yang namanya emosi, pada saat tertentu, titik tertentu, cara kita untuk ngerem itu sudah belajar untuk mengosongkan diri. Jadi ketika kita bisa mengendalikan diri kita, dipenuhi dengan berbagai macam rencana, kita itu kan suka kadang-kala dengan plan dan sebagainya, maka kata kunci orang sukses itu kan selalu ada di benak kepala kita. Nggak ada di benak kita itu gagal, itu nggak ada. Tapi saat kita gagal dan belajar dari kegagalan, disitulah kita mengosongkan. Kita mereview lagi, mundur ke belakang, melihat. Ibaratnya kalau gelas sudah penuh, cara mengosongkan dirinya gimana? Ngosongkan gelasnya, ya dibuang kan? Atau diminum, benar enggak? Karena ada dua kemungkinan. Nah, dua-duanya bukan sebuah kesalahan, itu dua-duanya adalah cara atau metode. Maka kalau boleh saya katakan bahwa kalau kita tahu ibaratnya kita itu hati itu gelas dan itu penuh, dan kebetulan penuh itu misalnya dengan emosi dan sebagainya, itu gelas itu isinya air yang kotor, apa yang mungkin akan diminum? Racun kan berarti. Caranya gimana? Dibuang aja. Ketika dibuang berarti apa ya? Kosong. Masih kotor enggak gelasnya? Ya masih. Caranya bagaimana? Ya membiarkan diri supaya Tuhan sendiri yang nanti menuangkan air di dalamnya. Artinya apa? Bahwa kalau kita analoginya, kita ini dipenuhi dengan kecurigaan, hal-hal yang jahat dalam benak dan pikiran kita terhadap orang lain. Yang berjalan di sini itu semuanya tentang keburukan orang. Berarti kan gelasnya kotor, boleh dikatakan gitu kan. Caranya gimana? Ya dibuang. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi apakah simpel dalam prakteknya? Ya butuh waktu. Karena kita telah diformat oleh lingkungan, kita diformat oleh doktrin-doktrin yang tidak sadar, yang kita terima. Atau boleh dikatakan kadang-kadang orang sekarang itu aliran ke sini itu aliran zodiak, kamu alirannya Virgo, kamu yang negatif tuh ini. Gitu kan. Jadi yang jadi acuan itu zodiaknya, bukan kehendak Allahnya. Nah, itu ya sampai kapanpun nggak akan jadi yang sempurna. Kan gitu. Nah, ibaratnya gitu. Jadi apa sih yang memenuhi pikiran kita sekarang ini? Kalau itu notabene 75%, 80% adalah sesuatu yang membawa kita pada keburukan. Berarti kita harus berani mengatakan hentikan, stop. Nah, kata menghentikan dan stop itu cara untuk sementara waktu mempause dan kemudian belajar untuk mereview serta mengosongkan diri. Gitu. Dan saya percaya Bunda Maria itu sedihnya pasti sedih yang berkesedihan ketika berada di bawah kayu salib itu.
Tapi apa yang terjadi? Kesedihan itu tidak membuat dia menjadi pribadi yang terpuruk berkepanjangan. Kalau itu yang kemudian dia kosongkan. Dia menerima semua itu dengan lega. Susah juga kan, penderitaan kok diterima itu kan nggak ada lah dalam benak otak kita ini. Kan nggak ada. Penderitaan itu iso ya dihindari, lari kita dari penderitaan. Tapi Bunda Maria ambil bagian, justru masuk di dalam. Itu kira-kira. Maka pengosongan diri, bagi saya analoginya ya sekarang kita timbang-timbang aja. Pikiran kita setiap hari ini yang berkecamuk, yang sering muncul itu apa? Dan ketika itu terjadi, ya kita berani mengerin, oke, aku tahu, aku sadar, aku ada di sini. Maka ini caraku untuk melihat dulu. Benar enggak? Baik enggak? Oh enggak benar, ya udah kosongin, buang. Di restart. Ibaratnya kalau komputer itu didefrag, gitu ya. File-filenya ditata lagi, dimasukin pada. Nah, catatan penting untuk pengosongan diri, yang kadang-kala kalau kita nggak hati-hati susah itu adalah sayang. Sayang itu kan rasa memiliki ya. Sayang itu ya. Jadi misalnya saya punya pulpen, aduh sayang ini mau dibuang, berarti apa? Memiliki. Nah, kalau yang kebencian itu ternyata itu sayang mau dibuang, ya apa bisa? Kita akan mendapatkan berkatnya. Ibaratnya gelas kotor tadi itu loh. Sayang mau dibuang. Nah, sayang itu level terendah dari cinta atau kasih. Nah, kalau para suami, para istri dipanggil sayang itu harus hati-hati. Jangan-jangan nggak cinta nih sama saya. Canda, jadi nggak usah cari-cari itu ya. Itu dari saya. Semoga menjawab. Oke, terima kasih Romo Alif. Jadi kita kan udah sampai sesi terakhir di bulan Maria ini. Ada 1-2 kalimat yang buat mengcover semuanya Romo sebagai penutup dari serial kita tentang mengenal Bunda Maria ini. Ya, baik. Pantun boleh. Ya, oke, baik. Saya kasih pantun aja. Cerita bejok lagi. Bejoknya nanti kalau sudah diundang lagi nanti ya. Senang ceritanya. Oke. Makan nanas sambil pakai helm. Cakep. Jangan lupa @Mariam @Yesum. Jadi @Mariam @Yesum. Itu kata kuncinya. Jadi kita bersama Bunda Maria ini harus sampai pada Yesus. Itu kata kunci. Dan kita nggak usah takut. Kita itu seolah-olah mendewakan Bunda Maria. Enggak. Karena di dalam Bunda Maria pasti ada Yesus di dalam. Gitu. Amin. Terima kasih Romo Alif untuk berkat firman dan pengajarannya hari ini. Juga setiap Jumat selama sebulan penuh ini kita semakin lebih mengenal dengan Bunda Maria. Mari kita tutup pengajaran dan sharing hari ini dengan doa terlebih dahulu sebelum kita masuk ke devosi doa Rosario. Dan berkat untuk mereka yang ulang tahun. Terima kasih Bapak untuk serial pengajaran yang boleh kami ikuti bersama hamba-Mu Romo Alif selama 1 bulan ini. Pimpin kami untuk seperti Bunda Maria yang setia melayani dan senantiasa mengutamakan Engkau dalam hidupnya. Biarlah sabda-Mu dapat selalu memperkuat kami dalam hidup pelayanan kami, sehingga kami dikuatkan dalam menjalani perutusan abdi abadi-Mu, menjadi saksi kasih ilahi, sampai selesai pelayaran dan perjalanan kami di dunia ini. Mari sekali lagi kita imani lagu sabda-Mu Bapa bagai air segar. Doronglah diriku ini jadi saksi kasih ilahi, berbekal sabda-Mu wartakan janji, bekerja di ladang-Mu jadi abdi abadi, hari
Tuhan sertamu dan dan sertamu juga. Allah Bapa yang baik, kami bersyukur selama 1 bulan ini bersama-sama dengan komunitas keluarga Indonesia di Qatar. Kami mohon rahmat dan berkat untuk mereka. Semoga bersama Bunda Maria di dalam devosi dan doa-doa, Kau kabulkan doa-doa mereka selaras dengan kehendak. Dan bersama dengan Bunda Maria kami mohon rahmat dan berkat-Mu, terutama bagi sanak saudara kami, keluarga kami yang berulang tahun, bagi Bapak Arif, Ibu Linda, dan Ibu Andika. Ulang tahun perkawinan bagi keluarga Ibu Linda dan Anton Sin. Semoga rahmat-Mu melimpah untuk keluarga-keluarga dan saudara-saudara kami ini. Anugerahkanlah damai sejahtera, sukacita, rezeki, kesehatan, dan berbagai macam karunia yang dibutuhkan untuk hidup. Semoga mereka dengan ketaatan, ketekunan, mewartakan kabar sukacitamu bagi mereka. Tuhan yang baik, kami percaya bahwa selama 1 bulan ini, kami mencoba belajar dari Bunda kami, Bunda Maria. Kami tahu ada banyak keterbatasan, kami tahu ada banyak kekurangan, kami tahu bahwa ada banyak hal yang harus kami kerjakan. Semoga semua itu dalam naungan kasih dan berkat-Mu, dan semoga rahmat Tuhan melimpah untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak, Romo. Terima Sampai kasih, ketemu Romo. lagi di sesi berikutnya, sesi lain waktu. Terima kasih ya Romo. Terima kasih semua. Terima kasih, Romo. Terima kasih Adik. Terima kasih Romo. Terima kasih. Saya pamit undur diri. Selamat melanjutkan doa rosario. Thank you, Terima Romo. kasih, Mo. Sampai ketemu lagi, Mo. Sampai ketemu lagi. Saya nemenin Romo pamit. Monggo. Kerja. Siap. Saudara-saudari terkasih, kita akan melanjutkan ibadah ini dengan berdevosi bersama Bunda Maria dan menaikkan segala permohonan kita dalam doa rosario. Doa rosario hari ini kita ambil dari peristiwa terang. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami hamba-Mu berdoa kepadamu. Semoga oleh karena belas kasih-Mu, kami memperoleh keselamatan badan dan jiwa. Serta karena doa Santa Perawan Maria, kami terhindar dari kesusahan dunia ini dan dapat merasakan kebahagiaan kekal di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita tutup dengan lagu Mengasih Maria. Menjadi abdinya cita
Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Mbak Lilis dan Pak Anggiat. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, seksi liturgi. Terima kasih Lilis, Pak Anggiat. Terima kasih yang sudah bertugas. Kita ketemu lagi